Nah, ini Mbak, ini awal pertama kali saya jualan ayam goreng kaki lima. Dan ini gerobaknya masih ada ya Pak ya? Kok ini tahun berapa Pak dulu Pak? Dari tahun 94. Tahun 94 gerobaknya udah canggih begini Iya, Pak? Apa ini udah ada perubahan. Oh. Kalau dulu masih menggunakan kayu, triplek, sekarang sudah menggunakan aluminium. Bahkan ini udah pakai backlight. Total ada 100 titik di seluruh Indonesia ya Pak ya untuk kaki lima ya. Dan cabangnya sendiri ada 21 cabang. Nah, ini pertanyaan saya nih Pak. Nah, ada nggak sih Pak trik khusus strategi untuk memilih tempat berjualan, membuka usaha gitu kan? Jadi tata cara untuk mencari tempat ya, itu ada beberapa trik. Apa? Contoh, kita di dekat sekolahan-sekolahan atau di dekat perumahan-perumahan, dekat perkantoran ya, atau akses untuk menuju ke perumahan. Siapa sangka di awal perjalanan meraih kesuksesan menjadi pengusaha kuliner, pria dengan 2 orang anak ini mulanya bermimpi ingin menjadi pegawai kantoran. Di tahun 1984, berbekal ijazah SMEA, ia melamar ke beberapa perusahaan. Namun, hanyalah penolakan yang didapatkannya. Hingga akhirnya, demi penyambung hidup, ia rela bekerja sebagai kuli bangunan. Bahkan, ia pun pernah mengecap pengalaman sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran Jepang dan Barat kenamaan. Atas keinginan merubah nasib yang kuat, di tahun 1995 ia memilih membuka fried chicken kaki lima. 5 tahun penuh perjuangan berjualan di pinggir jalan akhirnya berbuah manis. Tahun 1999, Nur memberanikan diri membuka gerai Yoko Bento pertamanya. Pak, pikir-pikir enak ya Pak ya. Papa sekarang bisa dikatakan sudah punya usaha yang sukses ya Pak ya. Amin. Apa sih Pak rasanya setelah sekarang Bapak tinggal ya ibaratnya merasakan manisnya perjuangan ya Pak ya gitu. Rasanya tentu bahagia lah, karena saya berangkat dari seorang kuli bangunan, pedagang es kelapa muda, juga pernah jadi ojek sepeda di kota, pernah belasan tahun jadi tukang cuci piring ya di restoran. Akhirnya saya bebas dari jadi karyawan ya. Saya ingin keluar dari pekerjaan yaitu karena saya ingin bebas waktu. Nama Yoko Bento itu dari mana sih Pak? Nama Yoko itu saya dapatkan dari salah satu judul film anak-anak yang pada saat itu tahun 94 itu sangat ngetren ya. Jadi pada saat itu saya sedikit kebingungan menciptakan nama ya, karena nama saya itu tidak familiar. Nama saya tidak komersial, nama istri saya juga tidak komersial, nama anak saya pun tidak komersial. Nggak mungkin juga Pak, Nur Bento ya Pak? Iya, Nur Fried Chicken juga nggak bisa. Anak saya Eka Fried Chicken juga nggak bisa. Jadi setelah saya melihat film Yoko itu digandrungi sama anak-anak, akhirnya saya membuat nama Yoko Fried Chicken. Nah Bapak kok akhirnya bisa sih berani mengambil resiko untuk keluar dan membuka usaha? Itu kan namanya gambling ya Pak ya? Saya sudah bosan jadi pegawai. Kalau jadi pegawai itu udah dicatat bulanannya kan. Kedua, ingin meraih kebebasan waktu. Nah, ketiga, ingin meraih profit. Tentunya profit yang lebih tinggi lah ya kan. Nah, keempat, ingin meraih kebebasan finansial. Nah, itulah. Dari situ saya bisa bebas kemana, bisa ada waktu untuk keluarga, waktu untuk jalan-jalan, dan waktu untuk ibadah. Perjuangan selama belasan tahun meraih kesuksesan. Kini Nur tinggal menikmati hasil jerih payahnya. Rumah besar dan beberapa mobil sudah ia dapatkan. Namun hadiah manis perjuangan yang paling berharga baginya adalah kedua anaknya dan sang istri yang telah menemani dan membantunya melewati masa-masa sulit dulu. Kayaknya enak banget ya Pak ya, keluarganya harmonis. Emang selalu begini ya Pak ya? Karena memang usaha tanpa dukungan seorang istri itu insya Allah tidak akan maju. Alhamdulillah istri saya yang tercinta sangat mendukung usaha saya. Senyum dikit dong Bu. Alhamdulillah gitu Bu.
Sekarang kalau untuk pengembangan usaha ke depannya Pak, ada nggak Pak yang belum terrealisasi atau mungkin impian yang belum terwujud Pak? Ya, saya tentunya ingin mengembangkan restoran Yoko Bento di seluruh Indonesia. Jadi jangan restoran impor saja yang masuk ke Indonesia, tapi saya ingin jadi raja di negerinya sendiri. Ya mungkin untuk urusan yang satu itu nggak perlu khawatir ya Pak ya, kan ada Yoko Bento Next Generation. Sepanjang ada kemauan dengan tekad yang kuat, fokus pada usaha serta niat yang ikhlas, maka apapun yang dilakukan pasti mendatangkan berkah. Itulah moto yang dipegang Nur. Moto yang selalu ia tanamkan kepada mereka yang berada di sekelilingnya, keluarga, teman, maupun karyawannya. Dengan harapan, ilmu yang ia tularkan bisa menjadi bekal mencapai kesuksesan. Terlebih bagi generasi muda yang memiliki mimpi menjadi pengusaha kuliner sukses. Tunjukkanlah semangat, jika bakal